jam selain dari jam yang sudah ditentukan di kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah standar minimal ya, standar minimal yang seharusnya dijadikan acuan minimal oleh semua lembaga pendidikan. Walaupun masih ada lembaga pendidikan juga yang belum mau mengikuti ya dengan membuat kurikulum-kurikulum yang ya berbagai macam. Yang kedua, ada tadi kalimat yang disampaikan oleh Bu Robiah, Bu Wiwi itu dengan istilah tiba-tiba berubah. Saya ingin menyampaikan ini ya dengan istilah tiba-tiba itu. Jadi saya akan menyampaikan ini bagian dari apa yang telah dipaparkan oleh Pak Wakil Menteri pada tahun 2014 bahwa alasan pengembangan kurikulum kemudian menjadi kurikulum 2013 itu ini ada slide-nya banyak dan saya tidak akan selesaikan semua, saya akan cepat bicara ini. Jadi antara lain ternyata memang ada alasan untuk pengembangan kurikulum ini ada tantangan masa depan. Jadi tantangan masa depan ini diantaranya adalah globalisasi ya, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi, informasi yang sangat berubah drastis. Jadi perubahan itu apa namanya 4.0 dari 3.0 itu sangat cepat sekali dan orang tidak menyangka itu perubahan-perubahan itu. Itu perkembangannya mulai tahun 2011 dan berubahnya sangat cepat. Kemudian ada pergeseran kekuatan ekonomi dunia dan sebagainya ini ya. Nah ini materi tadi yang disebutkan oleh Bu Yanwarti tadi, ini bagian dari yang dikembangkan. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan sekarang misalnya ada perubahan-perubahan soal, jadi soal matematika itu sekarang sudah mulai dirubah, pembelajaran di kelas itu. Kan dulu bicaranya penghitungan itu yang sifatnya kognitif, kemudian dirubah hal-hal yang memang terjadi di realitas kehidupan. Misalnya ada orang belanja dapat diskon 70 plus 20 gitu. Kenapa sih kok diskonnya tidak 90 saja? Ada diskon 50 plus 50 misalnya itu. Nah, itu kan itu yang sekarang sudah mulai berubah. Kemudian ada di samping tantangan masa depan, ini ada lagi alasannya adalah alasan pengembangan kurikulum itu ada kompetensi masa depan. Jadi di samping ada tantangan masa depan, ini kompetensi yang dibutuhkan untuk masa depan. Ada kompetensi komunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis. Ini kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Jadi inilah yang kira-kira harus dimiliki oleh generasi ke depan supaya bisa kalau istilah saya bukan menang ya, bukan kompetisi lagi. Jadi istilahnya sekarang bukan kompetisi tapi kolaborasi. Ke depan itu yang dibutuhkan bukan menang dalam kompetisi tapi mampu dalam kolaborasi. Kita nih sekelas bukan bersaing, tetapi bagaimana kita berkolaborasi sehingga bisa ya menjadi orang-orang yang memiliki peran dalam kehidupan masa depan itu. Nah, ini antara lain juga persepsi masyarakat. Jadi ada persepsi masyarakat, ada fenomena negatif tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwi tadi, ini bagian dari fenomena negatif yang muncul. Jadi persepsi masyarakat yang sering dibilang menitik beratkan aspek kognitif dan beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan karakter, ini persepsi masyarakat. Kemudian ada perkembangan pengetahuan dan pedagogi ini. Ini alasan-alasannya. Nah, kemudian tadi ini yang disampaikan oleh Bu Yanwarti. Jadi Bu Wiwi sudah dipikirkan
Jadi ternyata tahun 2011 saja kita sudah seperti ini. Sehingga perubahan menjadi kurikulum 2013 itu ya memang sudah melalui tahapan-tahapan. Ini di hasil matematika. Kemudian di hasil sains ini juga seperti ini. Ini Indonesia ada di sini tahun 2011. Tahun 2007 Indonesia ada di sini ya, 2011. Nah ini. Ya. Kemudian di membaca. Kita itu pelajaran membaca belum. Ya, kalau membaca itu kalau hanya bisa membaca dilarang membuang sampah di sini, itu belum bisa membaca namanya. Baru bisa mengeja itu. Disebut bisa membaca itu, kalau misalnya dilarang membuang sampah di sini, dia bisa bacanya, paham maksudnya, ngerti apa yang diinginkan dari bacaan itu disebut bisa membaca. Kenyataannya masyarakat Indonesia sampai sekarang masih banyak misalnya tempat duduk prioritas di tempat-tempat umum itu kan yang nempati bukan orang-orang prioritas itu. Ya kan? Tempat duduk prioritas tapi yang menempati orang-orang yang sehat. Nah, kira-kira Pak Rifki pernah nggak duduk tempat duduk prioritas itu? Nah, ini contoh ya. Ini perbandingan kurikulum SMP ya kelas 8 dengan materi. Ini yang merah ini yang belum diajarkan. Ini matematika. Yang merah ini yang belum diajarkan. Ya, ini kurikulum IPA SD. Ya, ini kurikulum matematika SD ini yang belum diajarkan. Nah, ini ternyata banyak materi-materi yang tumpang tindih. Jadi ini kita kan kemarin waktu mengembangkan kurikulum itu harus mengevaluasi. Ini bagian dari evaluasi. Jadi banyak antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain ini mirip materinya. Ini yang merah-merah ini ada di PKN, ada di IPS, IPA ini. Ya. Nah, ada bonus demografi. Nah, bagaimana mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia kalau merdeka 45 dari 104 tahun setelah kemerdekaan itu, ya nanti ini kan sekarang sudah 2018. Bagaimana 2045 itu yang dipersiapkan. Nah, ini antara lain ya. Jadi ini ada istilahnya paudisasi. Ini pendidikan menengah, nanti ketemunya di mana gitu. Nah, ini filosofinya tadi ya, yang sudah disampaikan materi kali ini. Ini materi ini teman-teman sekalian, saya tidak akan sampaikan semua karena materi ini gampang diperoleh. Ya, ini sudah disampaikan oleh Pak Wamen tahun 2014. Bisa diperoleh ini. Jadi istilahnya kurikulum itu ada kurikulum sebagai materi. Jadi ini kurikulum sebagai materi. Kurikulum sebagai produk, ini beda-beda ya. Kurikulum sebagai materi itu planning oriented. Ya. Ada kurikulum sebagai produk itu result oriented. Nah, ini mulai pada dekade 2000-an. Kurikulum sebagai proses itu action oriented. Ini berkembang di Finland sejak tahun 1990-an. Tidak pernah digunakan di Indonesia ini. Ya, kurikulum seperti ini, nggak pernah. Nah, ini di kurikulum 2013 ini, kurikulum sebagai praksis kontekstual. Nah, ini ya, ini perkembangan kurikulum ini perlu diketahui. Teman-teman sebagai apapun ya, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pemilik lembaga pendidikan, sehingga kurikulum sebagai praksis pendidikan itu nantinya seperti apa? Ini arahnya. Silakan nantinya perubahan yang mendasar dari kurikulum sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh pemateri Pak Rozi ini tadi dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum baru. Sayangnya perubahan-perubahan yang mendasar seperti ini tidak dipahami secara utuh oleh praktisi-praktisi pendidikan di seluruh Indonesia.
Sehingga apa? Rasanya seolah-olah berubah tadi tapi tidak berubah. Apa sih bedanya kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013? Kenapa harus berubah misalnya? Ya karena tidak dipahami secara utuh, jadi seolah-olah tidak ada perubahan, perubahannya itu hanya sekedar bagian-bagian yang memberatkan dan sebagainya. Padahal banyak kurikulum yang kemudian disempurnakan terus. Nah, harusnya yang seperti ini bisa dipahami oleh seluruh praktisi pendidikan, dan ketika memahami itu kemudian diterapkan. Nah, itu kalau misalnya di penerapan itu bisa utuh, saya kira akan menjadi bagian penting untuk memperbaharui konsep pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, ini ya, mulai dari kurikulum 2004, 2006. Nah, ini dulu modelnya terpisah-pisah begini dulu. Nah, sehingga penyatuan dulu ngajarin bikin kerah sendiri, lengan sendiri itu dulu begini ya. Nah, di kurikulum 2013 silakan nanti ini kalau misalnya teman-teman menginginkan materi ini juga saya bisa bagi daripada download ke tempat-tempat lain gitu. Ya, daripada nyari-nyari, tapi kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui materi-materi ini ya nggak usah saya bagi. Tapi kalau Pak ini kelihatannya saya belum ketemu materi-materi itu, nanti boleh saya bagi. Saya kira itu ya. Ya, bagi itu Pak. Ya. Boleh Pak, mau Pak untuk penguatan Pak. Ya, nanti saya bagi karena ini kan materinya yang tadi ya saya sampaikan ya, materi Pak Wamen ya. Baik, teman-teman sekalian, saya kira itu ya pertemuan kita kali ini, dan sekali lagi saya ingatkan karena ini sudah hampir selesai di semester 3. Semester 3 ini sudah hampir selesai loh. Ya, jangan dikira masih lama. Jadi silakan mulai menulis, dan materi-materi yang kita pelajari sama-sama di kelas itu menjadi bagian-bagian yang bisa diangkat untuk penelitian ya. Saya kira nggak usah diskusi lagi ya. Sudah kita perlu istirahat itu. Terima kasih semuanya. Nggak apa-apa, nanti kita diskusi belum. Dan teman-teman yang belum ketemu judul, nanti saya siapkan insya Allah setiap malam Selasa ya, malam Selasa. Selasa Pak ya. Malam Selasa. Senin malam. Nanti kalau misalnya belum ada linknya, nanti bisa saya kirim linknya lah. Baik, sama-sama kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim ke Pak Ketua ya, Pak Rifki ya. Ketua ya Pak. Nah, baik. Terima kasih, saya off dulu. Sadaqallahul adzim.